Halo teman-teman semuanya, welcome back to A Place to Be Noisy. Dan hari ini aku baru banget selesai datang ke ruang sidang. Seperti biasa, sidang terbuka promosi doktor hari ini. Dan yang pertama ya, yang aku mau bilang adalah dari banyaknya sidang yang aku tonton tuh ada dua yang menarik buat aku pribadi ya, secara personal gitu. Yang pertama itu aku lupa namanya siapa, tapi waktu di kelas tuh pernah diobrolin sama Prof Didi. Beliau bilang kayak, oh itu anak buahnya Gus Dur, kata Prof Didi. Itu menarik banget buat aku karena setiap jawabannya itu berlandaskan kepada buku. Kayak dia tuh kayak beliau tahu buat aku ya, karena mungkin aku baru ketemu dengan lingkungan yang kayak gini gitu. Mungkin teman-teman udah sering gitu ngeliat orang yang kayak ngomongnya semuanya berdasarkan dengan buku gitu, jadi kayak gak ada tuh celah untuk menentang itu. Terus yang kedua itu tadi hari ini yang perempuan, beliau kayak wow banget buat aku, kayak keren sekali, cakap, lugas dalam menjawab gitu. Dan aku melihat bahwa hari ini data tuh berbicara dengan jujur, kayak beliau menginterpretasikan apa yang beliau dapatkan saat penelitian itu dan kayak bener-bener banget gitu. Gak tahu yang sebelumnya juga pasti teman-teman yang lain juga yang sudah sidang yang aku tonton juga sama-sama melakukan hal dengan baik gitu. Tapi buat aku yang ini ngasih kesan tertentu, entah itu kenapa ya. Tapi yang aku mau ngomongin ini adalah dua sidang sebelumnya itu semuanya Prof Tatang yang menjadi promotornya, dan ada pesan yang menarik. Dan kali ini juga sama sebetulnya kurang lebih, cuman di yang sebelumnya itu dipoinkan gitu, bahwa yang pertama yang harus diingat itu ya, judulnya nih, kita tuh kan selesai menempuh pendidikan sebagai seorang untuk kita dapat gelar doktor gitu. Tapi gelar doktor itu bukan akhir, tapi ini adalah awal kita menaiki puncak-puncak tangga yang berikutnya gitu. Dan harus diingat gitu bahwa gelar doktor itu bukan titik kita berhenti gitu. Gelar dokter ini bisa didapatkan karena kita haus akan ilmu, kita pengen belajar lebih lagi, kita punya rasa ingin tahu yang tinggi. Makanya yang harus dipelihara pertama adalah rasa ingin tahu kita. Pelihara terus sampai dengan kita dapat ilmu-ilmu yang lainnya, sampai kita bertemu dengan pintu-pintu yang bisa membuka gerbang pengetahuan kita yang lainnya, nama insight kita dan sebagainya. Semakin kita bertambah tahu kan, seperti yang diobrolin sama Pak Faiz waktu itu, ada diskusi tentang filsafat perdamaian, which is buku ini waktu itu. Beliau bilang kayak, jangan pernah menutup rasa ingin tahu kita, karena semakin kita baca buku, semakin kita nggak tahu, semakin kita haus akan ilmu itu sendiri. Kayak semakin kita dapat baca buku baru, banyak pertanyaan yang muncul kan di sana, kayak aku nggak tahu hal ini, terus kita bisa kaitin lagi dengan hal-hal yang lainnya yang kita nggak tahu, kayak oh kok bisa gini, alasannya kenapa, kapan ya, kan jadi banyak pertanyaan baru ya, sehingga kita kayak membaca buku bukan menjadi arogan dan merasa paling tahu, tapi kita malah lebih kayak aku banyak tahunya juga ya gitu. Lanjut, yang kedua adalah kejujuran secara akademis gitu. Dan juga dibahas ya bahwa tanggung jawab kita itu sebetulnya bukan hanya terkait dengan hal-hal yang keduniawian ini gitu, bahwa di akhir tentu saja akan kita ditagih untuk pertanggungjawaban yang lainnya. Dan kejujuran ini juga jangan sampai amanahnya jangan sampai kita gadaikan untuk kesenangan atau kepuasan sesaat gitu. Ada hal tertentu yang mungkin akan memberikan kita satu pencapaian atau hadiah yang luar biasa gitu. Tapi cuma di dunia doang, tapi cuma sesaat doang. Tapi kita malah menggadaikan perjuangan kita yang bertahun-tahun selama ini untuk sesuatu yang cuma sebenarnya benefitnya sesaat, dan kita lupa buat mikirin itu. Jangan sampai kita terjerumus ke hal tersebut gitu. Yang tiga itu adalah daya juang, karena kita bisa sampai di titik sebagai seorang dokter, amin gitu ya, aku nanti. Dan teman-teman yang tadi gitu, maksudnya beliau itu pasti kan menghabiskan malam yang sangat panjang, menahan kerinduan yang berat, harus tahan dulu ke orang tua kah dan ke sebagainya. Terus juga tadi ada yang menarik sih, aku tulis, teman-teman kalau sabar tolong ditunggu dulu ya, tadi aku tulis itu lucu banget, sebentar ini guys, lucu banget nasihatnya. Pertamanya nanti soon ya, Dr. Fahlaulan Fauzia yang terpelajar. Hey, ada jalan yang terasa panjang, ada malam yang terasa panjang, air mata yang tak terlihat oleh orang lain, kemudian rasa rindu yang tertunda kan harus nyelesain satu bab lagi. Itu lucu banget tadi, kayak lucu banget kata-katanya gitu. Jadi kayak semua perjalanan ini rasanya bakalan panjang emang gitu, banyak hal yang kita laluin, banyak kesulitan dan sebagainya. Jangan sampai daya juang itu padam, terus dinyalain apinya, segimanapun tantangannya, segimanapun sulitnya. Mudah-mudahan ya, dengan kita terus berdoa, terus usahanya nggak pernah nyicil lah intinya, naikin tangga satu persatu, supaya kita tahu bahwa oh ternyata kita mampu lah, meskipun satu persatu semuanya bisa kelalui anak tangganya. Dan daya juang jangan sampai padam, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah akhlak, karena semakin kita berilmu seperti di ilmu padi ya,
semakin kita banyak ilmunya, semakin kita mereduksi, semakin kita merasa rendah hati gitu. Karena dengan atau kecerdasan atau kepandaian yang melahirkan atau yang tidak dibarengi dengan rendah hati itu hanya akan melahirkan suatu kesombongan. Gitu deh guys ceritanya untuk hari ini teman-teman semua, semoga dapat ilmu ya dari apa yang aku sampaikan kali ini. Atau teman-teman yang mau lanjut program doktoral atau mau postdoc atau mau magister atau mau masuk kuliah S1, teman-teman lihat banyak perjuangan panjang yang akan teman-teman laluin, tapi semuanya akan menyenangkan kok. Amin. Soon ya, Dr. Fahlaulan Fauzia N SPD MPD. Amin. Kalau bisa sih PhD. Amin. Bye guys, thank you so much for watching. Aku berharap sih teman-teman semuanya dapat kebaikan, dapat kebahagiaan dunia dan akhirat, dapat kesuksesan dunia dan akhirat, ditenangkan hatinya, dikasih kedamaian, dan ya begitu. Semuanya doa terbaik untuk teman-teman semua yang nonton video ini. Thank you so much for watching, and then see you again di traveling in campus yang lainnya with me Fahla. Bye bye, see you later. Apa sih harus gini-gini?